Oke, baiklah sahabat-sahabat semua, berjumpa lagi bersama kami, petani sawit pemula. Hari ini kami mengadakan aktivitas di perkebunan, pembersihan piringan sawit ya. Seperti inilah kawan-kawan, cara kami merawat sawit, dan kami pun masih belajar. Pertama-tama, kami selalu membersihkan piringan ini menggunakan cara mencabut rumput. Dan rumput itu nanti kita taruhkan ke batangnya seperti itu kawan-kawan. Itu gunanya kalau buat kami sebagai pengganti pupuk organik lah istilahnya kan. Mungkin kalau saran kami kawan-kawan, untuk kawan-kawan semua yang petani-petani sawit, khususnya buat pemula ya, karena kita juga masih pemula nih sahabat-sahabatku semua. Kalau bisa di sekitaran piringan ini jangan kita main kayak disemprot, atau kalau di mesin rumput pun juga bagus kan kawan, cuma nanti semaknya cepat tumbuh lagi. Kalau kita main sistem cabut kayak gini, dia agak lama lah baru tumbuhnya kan kawan. Istilahnya kita bisa bikin pekerjaan lain lah ya kan. Ginilah kawan-kawan cara kita merawat kebun. Ini kita sekarang ini pembersihan piringan sawit umur 2 tahun 2 bulan nih kawan-kawan. Jenis bibitnya ini Topaz 3. Dengan pemupukan, kalau pemupukan kimia kita kurang maksimal kawan-kawan, karena ini paling sekali 4 bulan kita kasih setengah kilo, dan itu pun kita memakai pupuk tunggal, pupuk komplit lah seperti MPK ya kawan-kawan ya. Nah, kita juga keterbatasan biaya juga kawan-kawan, dan kita cuma berharap untuk menyeimbangkannya itulah kawan-kawan. Sinilah kawan-kawan cara kami memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti rumput-rumput ini kami jadikan pupuk dengan cara dicabut ya kawan-kawan. Kalau disemprot dia, kalau kita disemprot nanti rumput tuh mati, dan dia nggak bagus untuk tanaman sawit kawan-kawan, karena udah terkontaminasi dengan kimia lah istilahnya kan. Kalau kita cabut kayak gini dia matinya alami, dan dia pembusukannya juga alami, dan dia itu akan menggantikan pupuk juga kawan-kawan. Dan keuntungannya kita bikin kayak gini, kita bisa nekan pupuk kimia kawan-kawan, yang seharusnya kita memakai entah 1 kilo per batang dengan umur sawit 2 tahun 2 bulan ini, kita bisa cuma memakai setengah kilo. Kalau bisa 1 kilo ya kawan-kawan, tapi setengah kilo karena kita ada pupuk menggunakan rumput-rumput tadi itu, jadi masih terimbangi lah kawan-kawan istilahnya. Bisalah kita menghemat-hemat biaya lah kan. Dan ini pengerjaannya kawan-kawan, kalau kita rajin nggak juga lama kan kawan, paling 1 batang nanti ngabisin waktu entah 5 menit lah paling lama nih, 1 batang kayak gini nih. Nanti entah sore-sore kita ke kebun, kita gini kan dapat 30 batang sehari, entah
40 batang sehari kan. Nah, cuma kita harus konsisten aja kawan-kawan bikinnya. Sebenarnya berkebun ini simpel dan perawatannya nggak rumit-rumit amat kawan. Cuma kita harus dengan setulus hati lah merawatnya. Seperti inilah kawan-kawan penampakannya. Ini jenis sawit Topaz seri 3 yang berumur sekarang lebih kurang 2 tahun 2 bulan dan belum memasuki masa panen kawan-kawan. Mungkin 6 bulan ke depan baru kita bisa panen perdana. Ya, seperti inilah bentuknya kawan-kawan. Kalau kita habis seperti ini nanti baru kita kasih dia pupuk MPK kawan-kawan. Kalau bisa pupuknya standar aja lah. Nah gini kalau kayak kita nih kurang kan kalau pupuk karena biaya juga kan. Ya bagi-bagi sahabat-sahabat pemula sawit, seperti inilah cara kami merawat. Oke kawan-kawan, kita coba lihat-lihat yang lain ya. Ini jenis Topaz nih kawan-kawan. Kita tengok yang lainnya. Nah, nih kalau sekitaran sini kawan-kawan nggak apa kita semprot nih. Kalau kita sekitaran sini kita semprot juga kawan. Tapi kalau di sekitaran piringan kita nggak pernah nyemprot. Nah, makanya kita rajin cabutnya. Dia lama-lama bersih sendiri kawan-kawan. Nah tuh kayak gitu. Nah, inilah sahabat-sahabat semua. Nah kita juga masih belajar ya. Ini cuma pengalaman kita, berbagi pengalaman. Mana tahu kita ada kesalahan, mohon dibimbing dan diberi juga masukan ya, cara merawat sawit yang benar. Ini kita masih membagikan pengalaman kita di kebun aja nih kawan-kawan. Nah inilah buat kawan-kawan semua, bantu-bantu juga kita subscribe-nya, like, atau bisa juga dibagikan ya. Nah tahu video ini bermanfaat untuk kawan-kawan kita yang lain. Ini kayak gini lah kawan. Ini kan udah mulai tumbuh rumput-rumput. Ini termasuk rumput jinak lah istilahnya. Cuma kalau kita biarkan lama-lama dia mempengaruhi juga kawan-kawan. Ya setidaknya udah semak kayak gini ya, itulah kita cabut. Kalau bisa jangan disemprot. Setidaknya di mesin rumput lah kalau ada mesinnya. Kalau saya kawan-kawan main cabut aja nih, paling nyabutnya 5 menit lah per batang nih. Jadi kadang sore-sore ke kebun. Nah inilah kerja nanti cabutnya kan, dapat 30 sehari. Jadi lama-lama banyak juga kawan-kawan. Nah ini kita tengok lain lagi ya. Seperti inilah pertumbuhan sawit kami kawan-kawan yang berusia lebih kurang 2 tahun 2 bulan. Dan insya Allah kalau nggak ada halangan umur panjang, mungkin 6 bulan ke depan sudah bisa melakukan panen perdana lah ibaratnya. Bagi kawan-kawan nanti kalau ada kesempatan kita ngasih video lagi ya, seperti apa buah panen perdananya beberapa bulan ke depan. Oke kawan, jangan lupa di subscribe, komen-komen, atau dibagikan juga ya video-video yang kurang-kurang berfaedah ini. Dengan harapan saya lebih semangat memvideokan aktivitas saya di kebun kita ya, dan menjadi harapan juga mudah-mudahan ada yang bisa diambil pelajaran di sini. Oke kawan, semoga kita petani-petani sawit selalu diberi rezeki untuk bisa membolo lah istilahnya perkebunan kita ya. Oke sahabat-sahabatku, inilah bentuk
Sawit jenis Topaz seri 3 yang berumur 2 tahun 2 bulan lebih kurang, dan belum melakukan panen perdana ya, masih tahap kastrasi. Kalau buahnya belum bagus lah ibaratnya, karena mungkin kurang pupuk lah mungkin kan. Nah, ginilah kawan-kawan bentuknya kawan-kawan. Bagi sahabat-sahabat semua yang juga nanam bibit Topaz seri 3, mungkin kita berharap bisa hasilnya maksimal ya. Dan ada juga kawan yang bilang bibit Topaz ini termasuk bibit yang juga disukai oleh petani-petani sawit kawan-kawan. Nah, ginilah. Oke, buat kawan-kawan semua petani usaha muda sawit, jangan lupa di komen, di subscribe, dan ya kalau bisa ya kawan-kawan, kalau enggak ya kita harap maklum aja lah. Inilah penampakannya kawan-kawan. Kalau sekitaran sini kita main semprot aja nih kawan, sekitaran dada ini ya. Tapi kalau sekitaran batang ini kita nggak pernah nyemprot karena kita takut nanti rusak atau macam mana lah. Nah, seperti inilah kawan-kawan kita kalau kita rajin nyabut rumput di sekeliling batangnya, dan akhirnya di sekelilingnya selalu bersih ya kawan-kawan. Dan rumput-rumput yang keras itu dia nggak mau tumbuh lagi. Paling yang tumbuh nanti rumput-rumput lunak yang enak lah kita bersihkannya nih, seperti ini kawan-kawan ya. Nah, rumput-rumput kayak gini lah yang tumbuh. Nah, rumput ini kita manfaatkan untuk pupuknya juga nih kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan ya. Kalau bisa jangan disemprot. Setidaknya di mesin juga bagus. Cuma kalau di mesin pertumbuhan rumputnya akan lebih cepat lah dibandingkan kalau kita cabut. Tumbuhnya agak lama lah kawan. Nah, gini. Nah, seperti inilah kawan ya. Oke, itu aja yang dapat saya bagikan untuk kawan-kawan semua. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar dalam perkebunan sawit. Oke kawan, oke, selamat sore, selamat beraktivitas kembali ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.